Hello everybody. Hi Messi, Devi. How are you? Baik, Rizka. I'm fine, Rizka. Oke. Kali ini kita mau diskusi nih mengenai tips dan trik belajar bahasa Inggris. Di mana bahasa Inggris ini kan bahasa internasional dan masih banyak sekali kendala yang kita hadapi dalam belajar bahasa Inggris. Seperti yang dihadapi oleh diri kita sendiri sih ya. Jadi kalau dari Rizka sih yang pertama tipsnya itu bisa karena biasa, di mana kita terbiasa dalam melakukan percakapan, terbiasa kita membaca bahasa buku yang berbahasa Inggris atau apapun itu pasti kita bakalan bisa gitu. Menurut Devi sama Messi gimana? Kalau menurut Devi sih setuju dengan apa yang dikatakan Rizka. Tetapi kita juga bisa belajar bahasa Inggris melalui menonton film berbahasa Inggris dan mendengarkan musik yang berbasis bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, selain itu, kita bisa juga membuka website yang dari luar negeri, juga bisa dari website itu kita bisa menonton podcast-podcast luar negeri yang berbahasa Inggris. Jadi, itu menambah kita sering mendengar orang berbicara bahasa Inggris sehingga kita kalau sering kita bakalan tidak asing dengan kata tersebut. Jadi terbiasa. Baik, berarti kan betul bisa karena biasa, di mana kita terbiasa mendengar, menonton, jadi kita bisa memahami dan menemukan kosakata baru sehingga tidak asing kata-kata tersebut. Gitu. Tips yang kedua apa nih, Dev? Kalau menurut aku pribadi, adanya les tambahan seperti les privat yang di luar dari sekolah. Jadi di dalam les tersebut kita akan bisa lebih menguasai pelajaran bahasa Inggris yang diberikan oleh guru pembimbing kita masing-masing. Seperti itu, Rizka. Baik Dev, Rizky juga setuju sih adanya les tambahan di luar dari jam sekolah gitu. Cuma kan tidak semua yang bisa ikut les gitu kan. Mungkin bisa dilakukan secara otodidak, di mana masih banyak gitu web-web mengenai belajar bahasa Inggris. Masih banyak tutorial juga yang di YouTube mengenai gimana sih awal mula belajar bahasa Inggris seperti itu. Benar, karena sekarang banyak media yang membagikan cara-cara mudah untuk berbahasa Inggris. Banyak YouTuber yang men-sharing ilmu tentang bagaimana cara mudah berbahasa Inggris. Jadi tidak bagi yang tidak mampu untuk les atau kursus bahasa Inggris, kita juga bisa menggunakan media yang ada. Media YouTube yang sudah diberikan oleh YouTuber. Oke, berarti tips yang kedua dari Devi itu les tambahan belajar bahasa Inggris gitu kan. Terus yang ketiga apa itu, Mai? Nah, kalau dari aku kan sekarang kita punya media sosial tuh, contohnya Facebook dan Instagram. Nah, dari Facebook dan Instagram itu kita tuh dari situ kita bisa uh, berkomunikasi dengan orang luar karena Facebook dengan Instagram tuh luas pertemanannya. Jadi kita bisa berbicara dengan orang luar, chattingan dengan orang luar. Nah, sekarang kan ada sistem kayak Omi TV gitu. Nah, jadi kita bisa kayak video call sama orang luar, kenal sama orang luar gitu. Menurut aku sih gitu. Oke, Reska setuju sih apa yang dikatakan oleh Maisi mengenai tips yang ketiga, yaitu manfaatkan media sosial yang kamu punya. Menyinggung tentang WTV tadi, seperti YouTuber Vicky Naki, nah dia bisa dapat berbicara, dia bisa dapat kayak langsung menerapkan, mempraktekkan ilmu bahasa Inggris dia kepada orang luar negeri yang memang mereka bahasa sehari-harinya seperti itu. Menurut Devi gimana? Benar sih apa yang kalian bilang. Karena kita juga tidak mungkin akan terpatok pada les tambahan. Kita juga bisa belajar dari media sosial, aplikasi yang akan membantu kita untuk belajar bahasa Inggris secara otodidak gitu. Oke, jadi hasil diskusi kita kali ini ada 3 tips dan trik dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama itu bisa karena biasa,
dengan mendengarkan musik, menonton film, mendengarkan podcast dari luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu les tambahan bahasa Inggris. Dan yang ketiga yaitu manfaatkan media sosial yang kamu punya, seperti Instagram ataupun aplikasi WeTV. Jadi, semoga ini bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi orang-orang yang menonton. Terima kasih untuk Missy dan Devi. See you again. Terima kasih Rizka. Ayo, Rizka.